Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami kebagian tema yang bernama yang berjudul metode-metode penanganan gangguan kesehatan mental, yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Irfa, kemudian Faruk Ibrahim, dan Ilmiah Sana. Nah, metode penanganan gangguan kesehatan mental. Apa yang kalian ketahui tentang psikoterapi? Psikoterapi adalah salah satu metode penanganan yang umum dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan, seperti stres berat, depresi, dan gangguan kecemasan. Psikoterapi biasanya dilakukan oleh perorangan, tapi terkadang juga bisa dilakukan secara berkelompok. Psikoterapi merupakan salah satu langkah penanganan yang paling sering dilakukan oleh psikiater atau psikolog untuk menangani gangguan emosional atau masalah psikologis yang dirasakan oleh pasien yang mengalami gangguan tersebut. Selain itu, psikoterapi juga dapat dilakukan untuk mengatasi masalah perilaku seperti tantrum dan perilaku adiksi atau ketergantungan terhadap hal tertentu, misalnya narkoba, alkohol, berjudi, hingga pornografi. Melalui psikoterapi, psikolog atau psikiater akan membimbing dan melatih pasien untuk belajar mengenali kondisi perasaan dan pikiran yang menyebabkan keluhan, serta membantu pasien untuk membentuk perilaku yang positif terhadap masalah yang sedang dihadapi. Dengan demikian, pasien diharapkan akan lebih mampu mengendalikan diri dan merespons situasi yang sulit dengan lebih baik lagi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilmiah Jannah. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri dari psikoterapi. Ciri-ciri tersebut ada interaksi yang sistematis, ada prinsip psikologis, ada perilaku, pemikiran, dan perasaan, dan ada perilaku abnormal, pemecahan masalah, dan pertumbuhan pribadi. Yang pertama ada interaksi yang sistematis. Nah, interaksi ini proses psikoterapi meliputi interaksi sistematis antara klien dan terapis. Sistematis artinya terapis mengarahkan interaksi ini dengan rencana dan tujuan yang merefleksi sudut pandang teoritis mereka. Nah, yang kedua yaitu prinsip psikologis. Prinsip dalam terapinya psikologis menggunakan prinsip-prinsip penelitian dan teori psikologis. Ya, nomor ketiga yaitu ada perilaku, pemikiran, dan perasaan. Nah, ini psikolog terapi dapat diarahkan pada dominan perilaku, kognitif, dan emosional untuk membantu klien mengatasi masalah psikologis dan mengarahkan pada kehidupan yang lebih memuaskan. Dan yang terakhir ada perilaku abnormal, pemecahan masalah, dan pertumbuhan pribadi. Nah, maksudnya ialah setidaknya terdapat 3 kelompok orang yang dibantu oleh psikoterapi. Pertama adalah orang-orang dengan masalah perilaku abnormal seperti gangguan mood, gangguan kecemasan atau skizofrenia. Kedua yaitu orang-orang mencari bantuan untuk masalah pribadi yang tidak dianggap sebagai abnormal, seperti rasa malu sosial atau kebingungan dalam memiliki karir. Dan yang ketiga ada orang-orang yang mencari pertumbuhan pribadi. Bagi mereka, psikoterapi berarti self-discovery yang dapat membantu mereka mencari potensi-potensi mereka. Contohnya yaitu orang tua, artis, kreatif, dan pemain film atau atlet. Nah, Psikoterapi juga memiliki ciri-ciri lain, yakni salah satunya psikoterapi melibatkan interaksi verbal. Psikoterapi adalah terapi bicara, bentuk pertukaran antara kelainan dan terapis yang melibatkan pembicara atau percakapan. Ciri umum
lainnya adalah menanamkan pada kelainan harapan dan kemajuan. Pada umumnya, kelainan memasuki terapi dengan harapan untuk menerima bantuan dan mengatasi sebuah masalah. Nah, terapi di sini terbagi menjadi 3, yakni terapi psikodinamika, terapi perilaku, dan terapi humanistik. Nah, terapi psikodinamika ini ialah terapi yang menggunakan teori Sigmund Freud. Jadi yang pertama, yang mengembangkan model psikologis. Jadi modelnya ialah seperti terapi psikodinamika membantu individu untuk memperoleh sebuah insting. Jadi mengenai dan mengatasi konflik bawah sadar yang dipercayai merupakan akar dari perilaku abnormal. Nah, kemudian terapi perilaku ialah sebuah terapi yang merupakan aplikasi sistematis dari prinsip-prinsip belajar untuk mengenai gangguan psikologis karena berfokus pada perubahan perilaku, bukan perubahan kepribadian atau menggali masa lalu. Jadi secara mendalam, tetapi perilaku relatif singkat, berlangsung umumnya kurang lebih 1 minggu atau 1 bulan. Kemudian terapi humanistik. Terapi humanistik ialah berfokus pada proses-proses bawah sadar, seperti konflik internal, yakni terapi berpusat pada individu juga berpusat pada kelainan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai terapi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.